kabupaten dan kota, serta juga gubernur, bupati, dan wali kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbub bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit-dikit diatur, dikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal sekarang negara sebesar apapun pengennya fleksibel. Pengennya fleksibel. Cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak peraturan untuk apa? Saya tahu kalau membuat perda itu pasti ada kunker. Ada studi banding. Saya ngerti, tapi stop. Dan di kunker itu ada apanya, saya juga ngerti. Di studi banding itu ada apanya, saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan, ngerti betul kayak gitu-gitu itu. Udahlah, stop. Apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, stop, udah stop. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi sekali jadi satu undang-undang. Perizinan harus dipermudah, regulasi disederhanakan, birokrasi juga harus disederhanakan. Kenapa saya menyampaikan dulu? Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4. Ini harus mulai kita lihat untuk kita pangkas agar lebih sederhana organisasi kita. Sehingga tidak dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, ke sini, ke sini, naik lagi ke sini, sini, ke sini, naik lagi. 4 bulan ini muter saya lihat. Saya pernah ngikutin surat ini, coba muternya dari mana. Saya ikuti 4 bulan surat dari gini, muter-muter eselon 4, eselon 3, eselon 2, itu pun berapa meja. Nah, gimana kita mau cepat kalau ini kita terus-teruskan. Tetapi ini hanya merubah struktural ke fungsional, bukan memotong pendapatan, tidak. Tolong dijelaskan bahwa kita ini tidak ingin memotong pendapatan, tidak ingin memotong income, tidak. Kita hanya menginginkan kecepatan dalam memutuskan. Jangan dipelintir kemana-mana. Minggu yang lalu, saya bertemu dengan Sekretari Ross dari Amerika. Ini tangan kanannya Presiden Trump. Apa yang beliau sampaikan pada saya? Sekarang ini Presiden Jokowi di Amerika. Itu kalau menteri mau membuat peraturan menteri, satu, dia harus menghapus 2 peraturan menteri yang sebelumnya. Tahu? Artinya keluar 1, hilang 2. Kalau menteri mau mengeluarkan peraturan 1, dia harus ngilangin 2 peraturan menteri yang lain. Nah, kita ini memproduksi terus setiap hari ini mau apa? Sehingga fleksibilitas kita ini tidak cepat. Pergerakan kita ini menjadi lambat dan tidak cepat. Ini yang harus dihilangkan.
Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya ini juga mau buat aturan itu juga. Nah, sekarang menteri mau membuat peraturan menteri permen boleh 1 tapi hilang 10. Bukan 2, tapi baru saya hitung-hitung hilang berapa ini. Biar permen-permen itu hilang semuanya juga. Nah, kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Inilah model ke depan, hampir semua negara akan menuju ke situ. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului, dia yang akan menang. Udah. Kita kan juga ngintip mereka buat apa, kita harus mendahului mereka. Kalau kita masih gini-gini terus, kapan kita akan benar? Artinya, sekali lagi, semua harus mendengar ini, semua harus mengerti mengenai ini, problem-problem yang kita hadapi, dan semua harus bersinergi bersama-sama. Tidak ada lagi yang namanya saling menyalahkan, enggak ada. Tidak ada lagi yang namanya rasan-rasanan bisik-bisik, enggak ada. Udah, kita sekarang belak-belakan semuanya. Tidak ada lagi yang namanya saling menjaga, enggak ada, udah stop. Semuanya harus bekerja bersama-sama. Mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Ini yang terus harus kita rawat dan kita jaga. Semua saling menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, saling terbuka, dan bersama-sama kita menjaga agenda besar bangsa ini. Menjaga ketertiban sosial, menjaga kerukunan nasional, menjaga persatuan nasional kita. Itu wajib, wajib. Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Dijaga. Rasa aman harus dijamin, TNI, Polri, ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat, dipotret dari luar itu, negara ini dianggap tidak aman. Ini berbahaya sekali. Yang di dalam juga enggak mau membuka usaha, yang di luar apalagi. Yang kedua, saya titip agar setiap investasi itu mengikutkan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah yang ada di daerah. Saya sudah titip ke menteri-menteri, jangan ada investasi nanti yang ikut dari Jakarta lagi, daerah diikutkan, pengusaha daerah diikutkan, pengusaha lokal diikutkan. Tolong diingatkan, kalau ada yang tidak diikutkan, saya diingatkan. Kan saya tegur langsung.